Lalu ada lagi dalam riwayat hadis menyatakan bahwa surga itu nanti bangunannya dari emas. Apakah semuanya seperti itu? Enggak. Tergantung keinginan masing-masing Bapak dan Ibu. Walakum fiha ma tad'un. Kita pengen apa? Nanti Allah kasih. Nah ini kok Nabi bilang dari emas. Ya untuk orang yang suka emas dia akan dikasih rumah dari emas. Tapi kalau Bapak suka batu akik, silakan istananya dari batu bacan. Batu bacan segitu gede. Dari jauh mengkilap. Ada seternya, guys. Seter apa namanya itu lupa saya. Nanti beda-beda tergantung orangnya, Pak. Jangan samain. Lalu ada lagi riwayat hadis nanti di surga ada pohon yang sangat besar. Saking besarnya itu kalau kita muterin sampai 100 tahun nggak selesai. Ya mungkin bagi orang-orang yang jarang ketemu pohon besar, dia pengen surganya di pohon besar. Kalau saya mah pengen pohonnya pendek-pendek. Gampang metiknya. Kalau saya metik rambutan petik, gak usah pakai galak. Lah kalau yang 100 tahun diputerin tuh metik pohonnya gimana itu? Gede banget. Tapi kalau ada yang mau silakan, dan kita nggak bisa batasi orang. Bagi orang yang suka apa ya? Suka tempatnya gunung, nanti bisa. Makanya saya nggak bisa kita nggak bisa menggambarkan secara definitif surga kayak apa, karena surga akan dikonstruksi oleh keinginan kita masing-masing. Walakum fiha ma tad'un. Segala yang kamu minta pasti diberikan Allah, pasti. Dan yang kita minta pasti beda-beda. Di surat Az-Zukhruf ayat 71. Yutlafu alaihim bisyahafin min dhahabi wa akwab wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa hum fiha khalidun wa antum fiha khalidun. Nanti akan ada makanan-makanan hidangan yang muter. Mungkin kayak Bapak kalau lagi ada acara apa gitu ya, kan biasanya ada yang masuk, bentar ganti lagi, piring diambil gitu. Saya pernah dulu waktu acara launching produk Microsoft, Pak, saya dapat undangan. Saya nggak tahu kan Microsoft undang saya tuh waktu saya mahasiswa. Saya kan kuliahnya di program studi keagamaan, tapi dapat undangan, Pak, di Hotel Borobudur. Itu saya duduk di meja round table gitu, nanti ada yang datang nih. Keluar bebek peking, ada ininya, ada nama-namanya, terus kita makan. Gak lama datang lagi nih, diambil, belum selesai Pak, ada yang baru. datang lagi kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir. Ini gambarannya yang dekat dengan kita, tapi di sana lebih hebat lagi, karena surga itu kalau digambarkan abstrak saja kita nggak ingin. Perlu ada gambaran yang dekat dengan kita sehingga kita begitu. Tapi ya hakikatnya akan jelas lebih hebat, lebih sempurna di surga nanti. Nah ini digambarin tuh makanan lewat, nggak habis-habis gitu ya. Kemudian wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Di surga semua yang kita inginkan semuanya ada, dan yang menyenangkan mata. Dan itu tentu beda-beda Pak ya, lagi-lagi beda-beda, selera orang beda, surganya nanti menyesuaikan. Jadi kalau nanti ada gambaran surga, misalnya ada surga yang tanahnya kayak minyak kasturi, lalu dia bilang, Pak kebetulan saya alergi bau, ya kasihan di surga ya, sengsara. Ya berarti surga dia nggak seperti itu. Dulu Nabi menggambarkan bahwa yang namanya tanah itu ya tanah biasa, nggak ada aromanya, tapi nanti ada surga yang tanahnya ada aromanya ya. Gambaran-gambaran yang ada dalam riwayat itu bukan gambaran satu Pak, tapi gambaran bahwa surga akan berbentuk sesuai keinginan kita. Bagi yang suka pohon besar dapat pohon besar, pohon kecil dapat pohon kecil. Yang suka tadi lebih banyak airnya, ya nanti surganya juga demikian. Ini di surat Az-Zukhruf tadi itu ya. Ayat yang mirip dengan Zuhruf tadi adalah surat Fussilat ayat 31. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kami adalah wali kalian di dunia ini dan juga wali kalian di akhirat. Ini surat Fussilat 31. Bagi kalian segala sesuatu yang kalian inginkan, dan bagi kalian semua yang kalian minta. Nah ini yang selanjutnya, ini juga sering ditanya Pak. Nanti di akhirat tuh saya bersama siapa? Ada jamaah perempuan nanya, Ustaz nanti kalau di surga saya sama suami lagi ya?
Saya bilang, lah terserah ibu pengen nggak? Enggak Ustaz, bosen. Ya kan nggak semua orang suami istri itu kayaknya sampai tua masih romantis aja, ada yang bosen ya. Masa di sini udah sabar-sabarin punya suami kayak gini, dia akhirnya ketemu dia lagi lah, do lagi mas katanya. Pertama, suami istri masuk surga dengan amalnya masing-masing. Kalau istri lebih soleh, surganya lebih elit. Kalau suami lebih soleh, surga lebih elit. Yang kedua, pasangan itu sesuai dengan masing-masing. Kalau laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Dan nanti bisa nggak saya misalnya satu surga itu tinggal bareng orang tua? Ya kalau mau. Bapaknya mau, orang tuanya mau, bisa. Tapi kalau nggak mau, nggak usah. Kalau di dunia juga kita pengennya rumah masing-masing Pak ya. Ini bapak sayang banget sama orang tua nih, sayang banget. Tetap punya rumah sendiri, nanti kalau kangen berkunjung. Bapak punya anak sayang banget. Itu bukan berarti yuk tinggal di sini. Nanti punya anak ya cucu saya di sini. Cucunya nikah punya cicit ya tinggal di sini. Enggak, masing-masing punya rumah. Cuma kalau kangen tinggal datang berkunjung. Bisa begitu? Bisa. Ketemu. Yang penting ayah masuk surga, saya masuk surga, cerita. Nanti setelah ayah meninggal, Pak Soeharto diganti sama Pak Habibie. Pak Habibie diganti sama Gus Dur. Gus Dur diganti Megawati, Bu Mega diganti Pak SBY. Pak SBY diganti Pak Jokowi. Pak Jokowi diganti Pak Prabowo. Timnas kita sempat berapa kali menang tapi kalah mulu. Saya ceritanya kalau mau, tapi nggak hidup bersama, tidak Pak. Orang akan hidup sesuai amalnya. Sesuai amalnya. Dan lebih baik memang seperti itu. Nanti orang tua kita di mana? Jangan begini, saya sayang orang tua saya pengen di surga dengan orang tua. Orang tua saya sayang sama orang tuanya, akhirnya dia kumpul lagi. Ini 3 keluarga nih. Orang kakek saya sayang banget sama orang tuanya, pengen ngumpul lagi. Buyut saya jadi ngumpul. Enggak begitu ya konsepnya. Masuk surga masing-masing bisa ketemu. Ketemunya nanti gimana caranya? Itu teknis banget Pak. Saya nggak kepikiran sampai sekarang karena Nabi nggak ngasih tahu. Apa ada jemputan? Jemputan ya. Aplikasi kali. Enggak, saya nggak tahu kayak apa. Tapi Allah akan sangat memudahkan itu. Seperti halnya di dunia pun bapak dan ibu kalau punya anak pengen masing-masing punya rumah. Nanti kalau kangen berkunjung, di surga juga begitu. Sayangnya kita ya begitu. Saya nggak kebayang itu enaknya nanti kita itu kapan-kapan ketemu. Bukan cuma orang tua, teman pun yang atau orang-orang yang kita sayangi nanti bisa ketemu lagi. Maka pertanyaannya tadi itu apakah suami istri akan menjadi suami istri lagi? Ya kalau mau, kalau nggak mau enggak. Saya nggak tahu bapak dan ibu ini termasuk yang pengen sampai di surga atau sampai di akhir di kuburan aja. Kan ada tuh til jannah gitu. Nanti tergantung orang masing-masing Pak. Bapak pengennya gimana? Oh, bayangkan ibu udah beramal soleh, tiba-tiba di surga bareng suami. Suami punya bidadari 70 ya. Terus gimana? Ya silakan kalau mau. Kalau nggak mau juga nggak masalah. Kan nanti gimana Pak, ajak konflik nggak? Nggak ada, tenang saja. Kita akan masuk surga, kita akan berbahagia, segala yang kita inginkan itu diberikan. Termasuk keinginan kita untuk bertemu orang yang kita sayangi, diberikan Allah. Ketemu. Saya, kalau ingat berapa banyak orang-orang yang kita sayangi sudah meninggal gitu ya. Ini di sini juga mungkin ada saat pandemi ada yang meninggal gitu. Ya sabar-sabari nanti ketemu lagi di sana. Masya Allah ya. Baik, itu ayat 21 surat Tur. Ini penting juga diingat karena nanti bapak atau ibu melihat ada orang yang ditinggal mati anaknya, Masya Allah sedihnya kayak apa ya. Atau orang tuanya atau pasangannya, ingat ayat ini, nanti ketemu lagi. Tapi tetap Pak, saya pengen nanti suami istri di surga bareng. Iya berarti ibu saja, yang lain jangan dipaksa. Gak semua orang beruntung. Karena nanti ada orang yang gak sempat menikah. Kasihan, di sini jomblo, di sana jomblo. Yang ini dapat 70, ini nggak dapat apa-apaan. 70 Pak, bagi-bagi satu. Ya apapun yang kita inginkan Pak. Pertanyaannya, bagi anak-anak kecil yang belum balik meninggal gimana? Masuk surga pasti. Walaupun orang tuanya kafir, ya orang tuanya kafir, orang tuanya yang masalah. Kan anaknya nggak beriman, kan dia belum balik.
Orang yang tidak mukallaf nggak bisa dihukum. Orang dihukum kalau tahu dia salah, dan untuk tahu dia salah dia harus dewasa dulu, punya kesadaran. Maka nanti anak-anak kecil itu yang meninggal semuanya di surga. Ngapain di sana? Mana saya tahu. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Jawablah yang kita tahu. Kalau nggak tahu jangan dijawab. Karena nanti jangan-jangan kita salah. Nah, wildan mukhalladun adalah anak-anak yang abadi, yang salah satunya adalah mereka yang meninggal sebelum usia balik. Masuk surga semua. Nanti di surga ngapain? Ya tergantung anaknya pengen ngapain. Apa tiba-tiba jadi dewasa? Terserah kalau dia mau. Kalau nggak mau, anak-anak tuh bahagia dengan kondisi dia sekarang. Bapak kan, ibu juga ngalamin waktu kecil ya, kita bahagia-bahagia aja. Itu larian, lagi jalan nemu mangga jatuh. Mangga orang ya Pak, masih mentah, terus digali tanah, ditaruh, diimbu. Dikasih tanda, tandanya ketendang orang. Besok mana kemarin mangga. Itu cerita orang-orang dulu Pak ya. Orang sekarang nggak usah begitu ya. Orang sekarang tinggal pegang HP, mangganya datang. Udah dipotong, udah dikasih bumbu. Zaman dulu masih diimbu-imbu. Masya Allah surga ya. Nah kemudian nanti pasangannya berapa banyak? Nah ini juga catatan ini. Saya tidak tahu kenapa surga itu bukan selalu, kok seringkali dikonotasikan dengan seksualitas. Bahagia itu nggak melulu seksualitas Pak. Nggak melulu seksualitas. Bagi bapak itu yang penggemar batu akik, dapat akik yang bagus, bapak bahagia. Bagi mahasiswa yang dapat beasiswa, itu bahagia. Bapak punya anak masuk rumah sakit, diinfus. Dokternya bilang, Pak, nanti sore infus bisa dicabut, anak bisa pulang. Itu bahagia. Kenapa harus seksualitas sih? Itu bahagia denger infusan anak dicabut. Nih bapak-bapak anaknya pernah dirawat nggak sih? Nggak pernah ya? Anggap aja pernah, itu kita sedih banget Pak. Tangannya harus diikat kalau yang kecil itu, nggak boleh bergerak, takut infusnya copot. Kalau kadang-kadang malah sampai ada darah yang naik ke atas. Tiba-tiba dokter bilang nanti infusan dicopot, tuh bahagia Pak. Bahagia. Kita bisa jalan, kalau saya misalnya ya, saya cerita kemarin bisa jalan sama keluarga, sama istri, main ke Malaysia, ke Batu Cave Pak, ngeliat monyet. Bapak biar tahu kalau punya niat ke sana, itu gandengan tangan sama istri tuh bahagia banget Pak, sama anak gitu. Ya anak sama istri naik ke atas, saya dibawa aja beli es kelapa. Orang dia udah sering ke sana ngeliat monyet, ngapain ngulang lagi. Tapi kan ya itu bahagia tuh begitu, sekedar gandengan tangan sama istri itu bahagia banget. Apalagi misalnya ibu minggu depan umroh, pesawat turun landing, lancar di imigrasi, masuk ke hotel, langsung berangkat ihram, melihat Masjidil Haram. Pas masuk ternyata lagi lowong, bisa ke Ka'bahnya. Itu bahagia loh Pak. Itu bahagia segitu, itu bahagia, itu cuma lihat Ka'bah. Saya berapa kali ke Masjidil Haram itu, memang rezeki saya bagus kayaknya. Lagi pas musim panas, jadi Ka'bahnya kosong Pak. Duduk begini, ini kok nggak ada orang di Multazam, saya maju aja gitu. Udah capek turun lagi, ini masih nggak ada orang, pada kemana orang-orang ini? Oh iya, kalau musim panas pada ke puncak ya, lupa saya, ketukar. Kosong gitu. Saya bisa sholat di depan Ka'bah, hataman Quran sambil pegang Quran gini. Karena saya awet kentut Pak, jaga kentut saya awet. Jadi saya baca Quran dari pagi sampai sore, bisa sambil berdiri. Ya rezeki saya bagus, itu bahagia. Orang mikir ngapain berdiri capek gitu. Saya enggak. Bahagia itu banyak banget, bukan cuma seksualitas. Jangan kecilkan surga untuk sekedar seksualitas, ngitung jumlah bidadari dan bidadara, jangan. Banyak banget bahagia. Bahagia ketika ketemu orang tua yang sudah meninggal. Bahagia ketika ketemu nenek kita yang dulu kalau main selalu kayaknya nenek tuh lebih sayang dari ibu kayaknya ya, perasaan saya sih. Ya saya sampai sekarang tuh baca Fatihah Pak, buat nenek saya itu udah nggak terhitung habis sholat itu. Oke, doain. Itu ketemu di surga itu bahagia loh. Jangan seksualitas sih bagi saya mengecilkan surga. Bagi bapak pemburu durian tiba-tiba dapat durian, itu bahagia.